satu kabel yang biru, ya kan, ada dua kabel kecil kemudian satu yang biru. Kemudian dari yang dua ini adalah kabel powernya atau power untuk menghidupkan tom zone-nya ini, untuk menghidupkan energi meternya ini. Jadi dari kabel ini min plus ini bisa bolak-balik karena harus PLN kan, bolak-balik ya, harusnya tidak masalah bolak-balik. Jadi ini plus masuk ke plus, kemudian yang min ini masuk ke yang ke min, nah begitu. Jadi atau fasa atau fasa masuk ke sini, kemudian netral juga masuk ke sini, dan atau L bentuknya fasa atau netral, kemudian atau bentuknya lagi L atau N, LN atau fasa atau netral atau plus atau min. Jadi seperti itu, masuknya seperti ini ke kabel powernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Iksan PLTS. Jadi untuk kesempatan kali ini Iksan PLTS akan mereview bagaimana untuk caranya memasang atau menginstalasi pada alat ukur atau energi meter bertipe yang ada di depan ini, bertipe PZTM. Kemudian bagaimana juga caranya menginstal alat ukur energi meter bertipe ini yang mereknya Thomson, TOMZN. Jadi untuk alat ukur yang di depan kita ini, nah ini untuk mengukur yang berwarna putih ini, mengukur untuk watt PLN. Jadi pemakaian watt PLN untuk saat ini bisa terbaca di situ dari wattnya, kemudian dari pemakaian total kWh, kemudian dari tegangannya, voltase, kemudian dari frekuensi hertz, kemudian dari ampere, dan juga power factor. Itu untuk yang PLN, untuk yang putihnya. Kemudian untuk yang kalau yang hitam ini bertipe PZEM, digunakan untuk sama dengan yang putih ini, untuk digunakan membaca untuk beban atau watt di beban AC sama. Jadi ini untuk membaca yang dari out inverter, untuk yang hitam itu untuk yang dari out inverter, kemudian yang putih ini dari masuk dari PLN. Jadi kita saat ini tidak menggunakan PLN, masih menggunakan PLTS. Jadi PLN kita padamkan, kita masih menggunakan PLS, masih menggunakan baterai. Jadi di sini ada PZM yang warna hitam di sebelah sini. Jadi untuk watt saat ini di handle oleh inverter atau PLTS sebesar 103 watt. Untuk PLN 00 watt. Jadi untuk saat ini pun kita tidak menggunakan PLN kondisinya. Untuk TV pun kita masih untuk TV saat ini kita menggunakan PLTS. Jadi untuk TV, kemudian untuk lampu kita masih menggunakan untuk PLTS nya. Jadi untuk malam hari ini masih kita nyalakan instalasi rumah menggunakan PLTS. Kita masih menggunakan untuk di PLTS nya saklar menuju ke posisi switch PLTS. Untuk koneksi internet pun kita masih menggunakan PLTS. Untuk PLN padam, kita padamkan. Oke, jadi langsung saja bagaimana caranya untuk memasang atau menginstalasi pada sebuah perangkat atau alat energi meter AC. Jadi ini kondisinya saat ini PLN 00 watt. Akan kita coba nyalakan PLN terlebih dahulu untuk mengetahui beban yang terbaca ketika kita menggunakan PLN. Oke, kita nyalakan dulu untuk PLN-nya. Jadi ini masih indikator PLN masih padam, yang ada lampu indikator itu. Saat ini posisi switch selektor saklarnya di posisinya di PLTS. Jadi kita nyalakan dulu untuk PLN-nya. Jadi untuk kondisi PLN saat ini menyala. Jadi untuk keseluruhan sistem kelistrikan di rumah kita menggunakan PLN. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan PLN, tadi menggunakan PLTS, kemudian kita manuver ke PLN. Jadi kita menggunakan PLN untuk saat ini. Jadi tadi itu kan tadi terbaca 00 watt, sekarang sudah masuk. Untuk wattnya terbaca sekitar 180 watt untuk naik turun, kemudian untuk tegangannya di 228 volt, untuk ampere di arusnya di 0,9 ampere. Kemudian untuk
frekuensi di 50 Hz, kemudian untuk power factor di 0,8 power factor. Kemudian ini untuk yang dari total inverter, keluar inverter sebesar 100 watt. Kemudian ini yang terbaca untuk di arus masuknya di 170, untuk wattnya terbaca di 179 dari PLN nya. Jadi PLN untuk saat ini kondisinya menyala. Jadi ini untuk line-nya sudah terbaca, sudah terdeteksi dari tegangan 203 volt menggunakan inverter ini. Jadi tegangannya pun juga naik menjadi 235 volt. Jadi dinaikkan sebesar 30-an volt. Jadi bisa stabil ya, dari tegangan PLN di 180 volt terbaca untuk di outputnya di 200 volt. Jadi memang ada sedikit perbedaan untuk pembacaan, karena memang ya setiap alat itu berbeda untuk dari sistem pembacaannya. Kadang ada yang akurat, ada yang kalibrasinya kurang maksimal. Jadi kita akan bagaimana caranya untuk menginstal set atau cara memasang. Yang pertama kita akan bahas dulu untuk PZM, untuk Thomson. Yang untuk PZM nanti yang kedua. Kita akan bahas dulu untuk energy meter AC yang bermerek Thomson DS22066. Jadi bagaimana cara instalasinya? Jadi seperti ini. Jadi untuk gambarannya atau diagram kendalinya, jadi untuk diagram kendalinya dari PLN 220 ini masuk ke energy meter. Nah, jadi seperti ini untuk gambarannya. Nah, jadi seperti itu untuk gambarannya. Ini energy meter yang dari PLN-nya. Jadi di sebelah sini ada kabel power untuk 2 power. Dari sini ada 2 power, yang sebelah yang hitam ini. Nah, kemudian ada juga kabel yang biru. Di sini juga ada kabel biru. Nah, ini kan ada 2 kabel power sebelah kiri, kemudian ada kabel biru yang sebelah kanannya. Nah, jadi untuk yang kabel yang biru ini adalah kabel untuk pembacaan, atau kabel pas, atau kabel L, atau kabel positif, bisa disebut kabel positif, atau kabel yang ada tegangannya. Jadi kalau kita tes pen itu ada strumnya, ada tegangannya, itu masuk ke alat energy meternya ini. Jadi di situ di dalam ada internal sun, atau mungkin ya CT, current transformator, untuk pembacaan. Jadi untuk pembacaan total watt yang kita gunakan untuk saat ini. Nah, jadi seperti itu untuk penginstalasinya. Jadi di sebelah kiri ini ada 2 kabel untuk kabel power yang kecil. Kemudian yang di sebelah kanan yang kabel biru itu ada pasa atau kabel pasnya, kabel apinya, kalau bisa disebut sebagai kabel apinya, atau untuk kabel pasnya. Jadi di situ pembacaan data dari wattnya dan tegangan, frekuensi ampere, maupun ya pemakainya, semua terbaca di kabel yang biru. Nah, jadi seperti ini untuk gambarannya untuk dari diagram kendali ataupun pengawatannya untuk pada sebuah energy meter bermerek yang Thomson yang tadi kita install, yang berwarna putih. Jadi dari Thomson ini ada memiliki yang tadi itu kita shooting itu ada 2 yang kabel kecil, kemudian ada 1 kabel yang biru, ya kan? Ada 2 kabel kecil, kemudian 1 yang biru. Kemudian dari yang 2 ini adalah kabel powernya, atau power untuk menghidupkan Thomson-nya ini, untuk menghidupkan energy meternya ini. Jadi dari kabel ini min plus ini bisa bolak-balik, karena arus PLN kan bolak-balik ya, arusnya tidak masalah bolak-balik. Jadi
ini plus masuk ke plus, kemudian yang min ini masuk ke yang ke min, begitu. Jadi atau pasa atau pasa masuk ke sini, kemudian netral juga masuk ke sini, dan atau L nyebutnya pasa atau netral, kemudian atau sebutnya lagi L atau N, LN atau pasa atau netral atau plus atau min. Jadi seperti itu, masuk yang seperti ini ke untuk kabel powernya yang plus, kemudian yang min, kemudian di sini juga ada kabel yang biru, yang tadi itu biru, ini ngambilnya jangan ngambil yang kabel negatif. Jadi kalau untuk pembacaan sebuah ampere ataupun watt, energy meter sebuah arus AC alternating current, itu untuk pembacaannya melaluinya yang apinya. Jadi yang dibaca datanya yang untuk apinya, untuk yang ada strumnya ini. Jadi jika kita menggunakan test pen nanti akan ada apinya. Jadi ini masuk ke yang biru dari sini. Nah, jadi pembacaan dia masuknya di dalam ini ada yang internal dan eksternal. Jadi kalau internal itu dia di dalam untuk ampernya atau CT, mungkin nyebutnya current transformator. Jadi di situ pembaca data itu di dalam sini internal. Jadi dia satu box di dalam peralatan energy meter TOMZN ini. Jadi dari kabel yang biru masuk ke dalam ini pembacaan, kemudian ke load atau beban, seperti itu. Jadi sangat simpel sekali dan sangat mudah. Jadi sini ada load bebannya di 220 volt, untuk inputannya di 220 volt. Jadi seperti itu, sangat cukup mudah dan sangat sederhana untuk penginstalasiannya. Jadi dari api masuk ke api, kemudian dari netral masuk ke netral, kemudian untuk yang pembacaan datanya ini jangan sampai kita ambilkan dari yang netral. Jadi kita harus ambilkan dari yang L-nya atau pasanya atau plusnya dari apinya. Seperti itu. Jadi ini untuk beban seluruh rumah. Di sini untuk beban rumah ini jadi dari KWH atau PLN. Jadi seperti itu untuk sebuah proses instalasinya. Jadi cukup mudah dipahami dan mudah dimengerti. Jadi cukup sederhana dan sangat simple. Oke, jadi seperti itu untuk penginstalasiannya untuk yang bertipe bermerek Thomson Energy Meter AC. Oke, jadi ya cukup sederhana dan sangat simpel sekali untuk sebuah penginstalasian untuk energy meter yang kita gunakan untuk saat ini. Beban PLN ini bisa terbaca di sini wattnya, kemudian KWH-nya total per bulannya bisa kita ketahui, kita pantau per bulan kita menghabiskan total berapa rata-rata penggunaan KWH, dan kita bisa pantau juga untuk penggunaan watt, itu rata-rata kita berapa watt untuk di per jamnya atau di watt continue bisa terbaca, kemudian tegangan pun bisa terbaca, kemudian ada frekuensi HZ-nya pun terbaca, kemudian ada arusnya, ampernya, kemudian ada power factor. Jadi seperti itu untuk sebuah instalasi pada energy meter TOMZN. Jadi seperti itu, sangat-sangat mudah. Jadi yang kedua akan kita bahas juga untuk energy meter. Energy meter ini yang bertipe PZEM, kalau tidak salah ini PZEM 015 atau 015 kalau tidak salah. Kalau yang atau 022 ini ya, lupa kalau yang untuk yang ini kayaknya 022. Kalau yang DC-nya ini yang di 015. Oke, karena saat ini kita masih menggunakan PLN, akan kita oper dulu, kita manuver ke PLTS. Oke, jadi saat ini kondisinya PLN pun masih menyala, akan kita padamkan untuk PLN-nya. Jadi kita manuver ke PLTS, untuk lampu indikator PLN masih menyala. Oke, akan kita pindah ke PLTS. Jadi untuk kondisi saat ini kita menggunakan PLTS untuk suplai kelistrikan seluruh rumah. Jadi untuk TV pun kita menggunakan PLTS, lampu-lampu pun kita menggunakan PLTS, untuk koneksi internet pun menggunakan PLTS.
Oke, jadi saat ini kondisinya PLN sudah padam, jadi PLN kita matikan. Jadi yang bekerja PLTS untuk baterai masih full, tegangan normal di inverter 220 volt. Kemudian untuk PLN nya padam. Jadi untuk energi meter yang putih ini tadi kita matikan PLN nya, jadi terbacanya 00 watt, tidak ada pemakaian PLN sama sekali. Jadi kabel yang biru ini kita pasangnya di jalur induk, PLN. Jadi di sini juga ada foto Mas guys. Di banner ini kita waktu itu touring dan sekaligus main ke workshopnya Om Dwi Karya General Electrical yang berada di Metro Trimurjo sebelah sana, tidak jauh dari Punggur di 29 itu belok di 29 Metro Kota. Jadi di sana kita waktu itu sempat main bersama ya rekan untuk mengecek untuk sistem PLS yang diinstal oleh Om Dwi. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk penginstalan energi meter yang bertipe ini, yang hitam ini, untuk yang PZEM kalau tidak salah, ini PZEM 022 atau 015 lupa, ini kalau tidak salah 022. Jadi untuk dalamannya seperti ini dalamannya. Jadi untuk dalamannya pun seperti itu, sangat ya simple. Jadi di dalam itu ada CT kalau tidak salah, current transformator. Jadi dia ya sama seperti yang putih ini. Jadi dia pembacaan CT-nya kalau yang ini kan di dalam, yang putih. Kalau yang ini dia di luar, pembacaan dari pembacaan CT-nya atau current transformatornya. Nah, kemudian di sini pun juga ada diagramnya di balik PZM-nya. Nah, jadi seperti itu untuk penginstalasiannya untuk di PZM-nya. Jadi untuk di PZM sama dia untuk pembacaan data dari voltase tegangan, kemudian watt, kemudian arus, kemudian kilowatt hours atau kWh yang di total digunakan, kemudian power factor dan frekuensi. Sama dengan yang putih ini, cuman dia bentuknya saja yang berbeda. Kalau untuk yang putih ini untuk PLN, kemudian untuk yang ini untuk yang pembacaan di PLN dan pembacaan di PLTS. Untuk saat ini dia sedang membaca untuk di PLTS-nya. Penggunaannya sekitar 103 watt dari kita menggunakan PLTS. Jadi bagaimana untuk caranya menginstalasi pada sebuah perangkat PZM 022 kalau tidak salah ini. Jadi seperti ini untuk diagram pengawatannya. Ya, jadi sangat simpel juga dan sangat mudah, sama seperti yang tadi itu yang putih TOMZN. Kita untuk penginstalasiannya untuk yang bertipe PZEM ini sama juga seperti yang tadi, cuman ini untuk yang pembacaan atau CT-nya ini current-nya untuk pembacaannya dia di luar atau eksternal CT, eksternal current transformator. Jadi untuk pembacaan datanya ini yang bulat ini di luar. Ya, jadi cukup sederhana juga, sama seperti yang tadi itu, sama seperti yang sebelumnya untuk di energi meter. Kalau ini bertipe yang bertipe PZEM. Jadi dari input, di sini ada input, kemudian kita sebut saja di sini output. Jadi sini ada jari induknya, sebuah instalasi, kemudian di sini load atau beban atau loadnya. Jadi untuk pembacaannya sangat mudah untuk sebuah diagramnya seperti ini. Jadi sama yang seperti yang tadi, cuma yang tadi di internal, di dalam induk ininya untuk CT atau disebut CT yang hitam tadi kita syuting sempat video. Kalau untuk yang di tipe PZM ini dia di luar, jadi dia di luar untuk pembacaan datanya ini. Jadi sama dari di sini ada
empat, ada empat kutub ya, jadi ada empat. Kemudian yang pertama ini adalah powernya, atau power sama seperti yang tadi, ada powernya. Nah, jadi sama seperti yang tadi, di sini ada power ya kan, di sini ada pasa atau netral, atau plus min, ataupun LN atau api netral gitu ya. Kalau yang kita tes pen di sini biasanya ini yang nyetrum gitu. Jadi kita pembacaan datanya masih sama seperti yang tadi, dari yang apinya, dari yang pasanya. Jangan yang dibaca jangan yang netralnya. Jadi yang untuk apinya, untuk pasanya. Jadi yang pertama dari api ini masuk ke untuk menyalakan alat PZM energy meter AC bertipe PZM. Kalau tidak salah PZM 015 atau 022 ini, lupa untuk spesifikasinya. Kalau tidak salah 22 ini untuk yang di sistem AC, untuk energy meter AC. Untuk yang 015 kalau tidak salah untuk yang di DC. Jadi dari energy meter ini powernya pasa masuk ke untuk pasa atau api, kemudian netral ke netralnya, ke netral. Kemudian dari pembacaan datanya masuk ke ada sun tadi yang hitam, kita sempat video kan, itu untuk pembacaan sebuah data dari penggunaan beban, kemudian voltase, kemudian dibaca semua datanya melalui yang jalur pasanya. Jadi dibaca di eksternal CT-nya. Jadi dia tipenya eksternal, jadi dia terpisah ini, dari CT ini terpisah dengan PZM ini, jadi tidak jadi satu sama yang seperti TOMZN tadi, satu box itulah, satu dalam satu perangkat. Jadi kalau ini di luar perangkatnya, jadi eksternal. Kemudian dari CT ini ada juga pembacaan datanya. Nah, dari ini ada pembacaan datanya. Di sini ada dua kabel untuk pembacaan data. Di sini bisa bolak-balik. Kalau tidak salah waktu itu sempat Iksan PLS pasang bolak-balik pun tidak masalah. Kemudian yang ini juga pun tidak masalah, karena ini arusnya bolak-balik, bukan arus DC namun arus AC. Jadi ini arusnya AC semua dari sumber 220. Kemudian di sini beban, sini beban rumah, kulkas, semua segala macam. Jadi bisa terpantau, terbaca di alat energy meter PZM-nya. Jadi seperti itu, sangat mudah untuk sebuah penginstalasiannya. Ya, jadi sangat cukup mudah untuk sebuah penginstalasiannya untuk alat ukur energy meter AC ini yang bertipe PZM. Dari pasa ini masuk ke pasa, masuk ke api masuk ke api PZM, kemudian netral masuk ke netral PZM. Kemudian dari pasa ini masuk ke eksternal CT, current transformator. Jadi dia pembacaan datanya, jadi langsung ke load beban. Kemudian yang netralnya ini langsung ke load beban. Kemudian yang kabel yang dua dari CT yang bulat itu tadi masuk ke dua yang ke eksternal CT-nya. Jadi ada 4 inputan. Jadi ada 4 jalur, 1 2 3 4, ada 4 kutub. Ya, jadi seperti itu Mas Bro, untuk seperti apa untuk penginstalan PZM ini yang bertipe PZM dan yang bertipe TOMZN ini. Jadi seperti itu, sangat mudah. Oke, jadi seperti itu Mas guys, untuk penginstalasinya sebuah alat ukur PZM bertipe PZM dan juga bertipe TOMZN. Jadi seperti itu, karena waktunya sudah hampir malam, sekitar hampir jam 9 malam, tanggal 24 bulan 7 2025. Kita masih menggunakan PLTS, PLN padam ya kan.
dengan beban sekitar 103 watt. PLN kita matikan, tuh PLN terbaca di 00 watt. Oke, jadi cukup sekian mas guys untuk review bagaimana cara penginstalasian sebuah energy meter atau alat ukur meter bertipe TOMZN ataupun tipe PZEM. Jadi di situ bisa terbaca untuk dari arusnya, dari voltase, kemudian dari frekuensi, dari ampere, dan kWh pemakaiannya. Sama juga seperti yang hitam ini, hitam dan putih sama, cuman bentuknya berbeda. Dan untuk CT-nya atau current transformatornya dia berbeda, yang ini internal, yang putih, yang kemudian yang hitam ini di eksternal. Oke, jadi cukup sekian review bersama Iksan PLTS Backup Workshop Lampung. Saksikan video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.